salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diperkenankan, diberikan kesempatan dan lahir dan sehat lahir dan batin, sehingga bisa memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di Baitullah ini, di rumah Allah ini, di masjid yang kita cintai bersama ini, untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga ibadah yang kita lakukan akan semakin mendekatkan dan meningkatkan takwa dan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai seorang muslim hendaknya masing-masing diri sadar bahwa semua diberi beban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membela atau memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah bagaimana dan apa sebenarnya dimaksud dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Di dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 19, Allah menegaskan inna dina indallahil Islam wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'a bihil ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillah fa innallaha sami'un hisab. Sesungguhnya agama atau sesungguhnya din yang di sisi Allah adalah Islam. Artinya apa? Bahwa untuk menuju din atau agama itu harus berjumpa dengan yang di sisi Allah. Apa yang di sisi Allah itu adalah al-Islam atau kedamaian. Selanjutnya, di mana al-Islam itu dibawa oleh siapa, berada di mana. Yang berada di sisi Allah, al-Islam itu berada dan dibawa oleh Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ingin berjumpa dengan yang di sisi Allah, berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingin berjumpa dengan Muhammad, berlaku seperti laku Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya adalah bagaimana kita berlaku seperti laku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad bernama Amin, bersifat siddiq, amanah, tabligh, dan faqih. Kita semua umat manusia ini diberi potensi oleh Allah namanya iman. Kalau kita mengikuti iman kita bersifat siddiq, bersifat amanah, bersifat tabligh atau jujur dan fatonah, maka kita disebut dengan mukmin. Mukmin itulah yang bisa berjumpa dengan Amin. Berjumpa dengan Amin akan berlaku Muhammad, berlaku keterpujian, dia laksana
permusuhan asal usul bahasa, warna kulit, status sosial dan lain sebagainya. Saling menghargai, menghormati siapapun sesama makhluk Allah, itulah perilaku din atau perilaku berbudaya. Maka dulu Madinah itu adalah tempat terjadinya laku saling menghargai, penuh akhlak, tidak menyakiti antar satu dengan yang lainnya. Sebutannya adalah adil. Terjadinya perbuatan saling menghargai, tidak mencemooh dan tidak merendahkan antar satu dengan yang lainnya, maka ditandai dengan tak marbutoh, maka menjadi Madinah. Dulu Madinah ini terkenal dengan nama Yathrib, ya Sa'roda. Kenapa? Karena yang menempati pertama kali di situ bernama Yathrib bin Amr bin Auf bin Syam bin Nuh. Maka tempat itu terkenal dengan Yathrib. Kemudian dalam perjalanan waktu berdatanglah dari berbagai suku, agama, lalu perbedaan bahasa yang digunakan, warna kulit yang tidak sama, tapi mereka saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya tanpa mempersoalkan perbedaan yang bersifat fisik, tapi mereka tetap menghargai, menghormati, berlaku baik dan sejenisnya. Perilaku demikian disebut dengan Madinah atau din. Kemudian kita terjemahkan dalam bahasa kita agama. Tempat terjadinya perilaku seseorang saling menghargai, menghormati disebut Madinah. Terjadinya perbuatan secara nyata, secara real, ditambah tak marbutoh, disebut dengan Madinah. Oleh karena itu saat itu di Yathrib, sebelum Nabi SAW hijrah ke Yathrib ini, maka perilaku Madinah itu sudah ada. Hanya sebutan Madinah itu di mana pasar, misalnya satu tempat, di situ terjadi saling menghormati, terjadi perdagangan, terjadi saling interaksi, saling mengambil manfaat antara satu dengan yang lainnya. Tempat itulah disebut dengan Madinah. Oleh sebab itu, perilaku umat Muhammad dengan umat selain Muhammad secara zahir sama, tidak ada beda. Mereka baik, cara berpakaiannya sama, cara bertutur bahasa saling menghormati tidak beda, akad muamalah saling dilakukan dengan kebaikan, tidak saling mencemooh, sehingga fenomena zahirnya tidak ada berbeda. Yang membedakan adalah batinnya. Apa batinnya itu? Muhammad Rasulullah SAW menegaskan kepada para pengikutnya, jika kamu menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak merendahkan suku lain dan lain sebagainya, jangan hanya oleh karena adat istiadat budaya yang berlaku di situ, akan tapi itu sebenarnya adalah ajaran nur Rasulullah SAW. Maka Madinah disebut dengan Al-Munawwar. Sehingga pengikut Muslim, pengikut Muhammad dengan yang tidak mengikuti Muhammad hanya dibedakan pada imannya, yaitu Al-Munawwarahnya. Nah, sampai sekarang oleh karena Islam begitu mendominasi bahkan mayoritas, maka tempat itu disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah inilah menjadi ciri khas ajaran Islamnya, ajaran Rasulullah SAW. Kaum muslimin rahimahullah, dengan demikian maka membela agama sebenarnya adalah membela diri kita. Apa maksudnya? Agar supaya kita selalu berlaku baik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Berlaku tidak merendahkan orang lain oleh karena keadaan fisik yang tidak sama, status sosial yang berbeda, perbedaan ilmu yang bermacam-macam, tanpa mempersoalkan tapi tetap berbuat baik. Itulah sebenarnya kita membela agama. Sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik, di mana dengan siapa, sebenarnya kita sedang tidak membela agama.
Dan membela agama hakikatnya adalah membela Allah. Walaupun sebenarnya Allah tidak perlu dibela, tapi hakikatnya membela Allah. Dan kalau kamu membela Allah dengan cara berbuat baik dengan siapapun, apapun, dimanapun dan situasi bagaimanapun, maka Allah akan berikan pertolongan kepadamu dan akan menguatkan kedudukanmu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, wahai orang yang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, wahai umat munawwarah yang selalu berjalan atas sinar ajaran Rasulullah SAW, kalau kamu benar-benar telah menolong Allah, artinya kamu berbuat kebaikan dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, maka Allah akan menolong kamu dan akan semakin menguatkanmu, baik itu ekonomimu, kedudukanmu, dan status dalam serta yang lain-lainnya. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong Allah, Allah menolong kamu dan bahkan memberikan kekuatan kepadamu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikat menolong Allah caranya menolong agama. Hakikat menolong agama caranya adalah menolong diri kita agar kita tidak terbawa oleh hawa nafsu amarah kita marah kepada selain diri kita. Alias kita selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, dengan siapa. Inilah yang disebut dengan al-akhlak al-Muhammadiyah, akhlak Muhammad Rasulullah SAW. Maka tangan kita adalah tangan Muhammad, tangan terpuji. Mulut kita upayakan selalu mulut Muhammad, mulut keterpujian. Telinga kita diupayakan selalu digunakan untuk mulut Muhammad, yaitu mulut terpuji. Laku totalitas kita hendaknya adalah laku keterpujian. Dia yang disebut dengan sirah Muhammadiyah, laku keterpujian atas dasar ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad